Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, rahmat, hidayah, inayah, dan kita semuanya tidak bisa menghitungnya satu persatu. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga sampai kepada sahabat-sahabatnya dan seterusnya sampai kepada kita semuanya sebagai umat Islam. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai seorang muslim itu tak terlupakan dengan berdoa, gitu ya. Jadi tentang berdoa ini tidak hanya merupakan suatu kewajiban saja, gitu ya. Bahkan itu merupakan suatu kebutuhan bagi kita semua. Seperti halnya dalam ibadah itu ya. Ibadah itu terdiri dari dua hal. Yang pertama itu adalah berzikir, atau bisa disebut dengan mengingat, ya. Kemudian yang kedua itu adalah berdoa atau memohon, ya. Mari kita perhatikan dalam ibadah sholat itu ya. Di sana pasti yang pertama itu adalah Allahu Akbar, ya. Allah Maha Besar. Jadi kita mengingat kepada Allah, gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah, ya, yang jumlahnya ada 7 ayat, itu di sana juga ada yang berkaitan dengan permohonan kepada Allah, gitu ya. Yaitu dalam hal surat Ihdinas Shiratal Mustaqim, gitu ya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, gitu ya. Ini merupakan permohonan kepada Allah, itu. Ini. Kemudian ada lagi, gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi menyembah dulu baru mohon pertolongan, tidak bisa dibalik. Tuh. Ya. Itu dalam surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang terakhir itu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, ya. Jadi kalau kita itu sholat, tuh ya, dalam hal pas bacaan surat Al-Fatihah tersebut, hendaknya hati kita itu ya, apa itu, tetap memohon dulu ya. Kita mengetahui tentang artinya itu ya. Kemudian ya dalam hatinya itu
Kalau pas itu tentang doa, itu hatinya kita juga benar-benar memohon kepada Allah gitu ya. Karena dalam berdoa itu tadi sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Gitu ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yang dimaksudku atau aku di sini itu adalah Allah, gitu ya. Nih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gitu ya. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Ya. Jadi seperti tadi ya yang saya sampaikan bahwa ibadah itu tadi terkandung ada dua hal pada sholat itu tadi itu ya. Yang pertama itu adalah zikir, yang kedua adalah doa atau permohonan. Ya. Kemudian di samping itu tadi, nah ya, mari kita perhatikan dalam doa duduk di antara dua sujud ya. Robbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini ya. Robbi gfirli, ya Allah ampunilah kami gitu ya. Warhamni, kasihanilah kami gitu ya. Wajburni, cukupkanlah kekurangan kami. Warzuqni, berilah kami rezeki. Wahdini, berilah kami hidayah atau petunjuk. Wa'afini, berilah kami kesehatan. Wa'fu'ani, ampunilah kami. Itu merupakan benar-benar doa itu ya. Nah, mari ya, kita dalam hal sholat itu tidak hanya sekedar melakukan saja gitu ya. Akan tetapi kita ya benar-benar memohon kepada Allah gitu ya. Karena itu merupakan yang waktu yang tepat untuk berdoa itu tadi. Seperti yang kita canangkan dalam doa duduk di antara dua sujud itu tadi ya. Jadi kan sudah jelas sekali itu ya. Nah, ini. Di samping itu Allah juga akan mengabulkan doa kita. Kita yakin akan hal itu bahwa Allah akan mengabulkannya gitu ya. Nah, ini. Lah Allah akan mengabulkan doa kita itu bisa dengan segera gitu ya. Bisa juga dengan tertunda. Itu juga tergantung daripada amalan kita gitu ya. Tapi kita yakin ya bahwa doa kita itu akan terkabulkan gitu ya. Tapi entah kapan itu kan kita juga tidak tahu. Ini. Lah kemudian tentang tata cara berdoa itu ya. Mulailah dalam hal berdoa ini dengan ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi mohon kepada Allah itu ya, dari godaan setan itu tadi ya, supaya kita benar-benar fokus, kita bisa bersungguh-sungguh dalam hal berdoa ya. Setelah ta'awud kita lanjutkan dengan sholawat Nabi itu ya. Bisa pendek, bisa panjang gitu ya, silahkan saja. Yang biasa diamalkan, yang biasa dilaksanakan yang mana silahkan saja itu ya. Nah,
Baru setelah itu kita berdoa, memohon kepada Allah, ya. Tidak hanya secara lisan tapi hatinya itu kita benar-benar memohon kepada Allah. Lah setelah selesai berdoa itu kemudian sholawat lagi itu ya. Setelah sholawat lalu hamdalah atau memuji kepada Allah. Nah, itu. Jadi tata caranya seperti itu ya. Berdoa itu harus diatur dengan apa? Dengan sholawat gitu ya. Ini. Jadi yang kita yakin bahwa doa itu tadi akan dikabulkan oleh Allah. Ini ya. Di samping waktu tersebut itu ya, lah kebetulan sekarang itu di bulan Ramadan, umat muslim muslimat itu melaksanakan puasa. Nah, ini nah, waktu-waktu seperti ini itu ya termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa, itulah ya. Waktu puasa mustajab untuk berdoa setelah sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, itu juga mustajab untuk berdoa ya. Nah, sholat duha misalnya juga bagus itu ya. Sholat duha kan untuk memohon rezeki kepada Allah. Rezeki itu bermacam-macam, ada materi, ada ilmu, biar mudah paham, biar tetap iman Islam dan lain sebagainya. Karena banyak sekali ya yang sudah membuktikan bahwa sebelum melaksanakan sholat duha dan ketika sudah rutin dengan sholat duha itu sudah bisa membedakan. Hal ini membuktikan bahwa kalau kita itu berusaha dengan sungguh-sungguh ya, berusaha dan berdoa, sholat duha sudah rutin, Allah akan mengabulkannya itu tadi. Sudah banyak buktinya gitu ya. Sudah banyak orang yang membuktikannya itu. Kemudian setelah sholat malam misalnya itu juga waktu yang bagus itu ya untuk berdoa itu. Maka tadi di depan itu sudah saya sampaikan bahwa berdoa itu bagi umat muslim maupun muslimat itu tidak hanya merupakan kewajiban saja, akan tetapi ini merupakan kebutuhan bagi kita semuanya gitu ya. Ini jadi merupakan ya kebutuhan itu tadi. Maka kalau sudah merupakan kebutuhan kan itu nantinya tidak akan terpaksa. Jadi bedanya sekedar melakukan kewajiban dengan bedanya itu merupakan kebutuhan ya demikian itulah. Misalnya saya contohkan seperti tadi, kalau orang itu sudah biasa untuk sholat duha, kalau belum melaksanakannya itu ya, hatinya itu pokoknya kurang serak itu ya, masih ada yang kurang itu ya, maka melaksanakan dulu baru nanti hatinya itu akan tenang. Itu sebagai salah satu contohnya seperti itu ya. Nah, jadi sekarang waktunya apa itu puasa itu di bulan Ramadan. Nah, mari kita bersungguh-sungguh mohon kepada Allah supaya bisa melaksanakannya dengan baik, mendapat ridho Allah, mendapat barokah Allah itu ya. Di samping itu kita bisa meningkatkan daripada amalan kita sehari-hari gitu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan itu ya. Apabila ada kekurangan itu ya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.